Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel PKM Petani Kampung Modern. Pada video kali ini, karena pada part 1 masih banyak petani yang belum memahami apa itu pH tanah, mari kita lanjut ke part 2. Sebelum lanjut, mari kita intro dulu. Karena pada part 1 mungkin penjelasannya terlalu singkat, jadi banyak petani yang masih kurang memahami apa sih korelasi antara pH tanah dengan pemupukan pada tanaman kopi. Sebenarnya korelasi ini sangatlah penting. Jika kita mengacu pada pemupukan yang diberikan oleh Puslito Kapun, pH tanah adalah sesuatu yang sangat penting bagi pemupukan. Karena pH tanah netral ataupun pH tanah 7, penyerapan pupuk bisa maksimal sampai 80%. Loh, kok pH tanah netral pun kenapa hanya 80%? Sebenarnya pemupukan yang menggunakan metode penaburan ataupun ditabur itu sangat minim penyerapannya terhadap tanaman kopi. Karena apa? Mungkin pada video-video sebelumnya di channel ini pernah dijelaskan penyerapan pupuk itu seberapa persen ataupun seberapa banyak sih, penguapan dan lain-lain yang menyebabkan serapan pupuk oleh tanaman hanya beberapa persen saja. Tetapi korelasi dengan pH tanah ini sangatlah wajib dan sangat penting sekali. Bisa kita lihat pada gambar ataupun tabel pada video ini. Ini adalah salah satu penelitian yang dilakukan oleh lembaga ternama di dunia. Korelasi pH dengan akar tanaman. Jadi, pemupukan bisa mengacu pada ini. Kenapa? Akar tanaman seperti halnya mulut manusia. Saat kita masih kecil, kita mungkin makan hanya sedikit, dan saat kita sudah dewasa, mungkin kita makan lebih banyak. Tetapi korelasinya, kalau untuk tanaman ada di angka pH. Misal di gambar ini pH 6,5, itu akarnya cukup panjang dan cukup luas. Yang artinya pada pH 6,5 ini, penyerapan pupuk bisa dianggap sangat maksimal. Berbeda dengan pH yang ada di angka 5,2 ataupun pH di bawah 5, bisa kita sangat lihat dan jelas bahwa akar tanaman sangatlah sedikit. Yang artinya, kenapa saya bilang pemupukan buang-buang uang? Karena pada pH tersebut, serapan pupuk yang diserap oleh tanaman sangat sedikit. Supaya makin memperjelas bahwa kesalahan ataupun kebodohan yang selama ini petani kita pakai bisa dilihat pada tabel ini. pH 4,5, pH 5, pH 5,5, pH 6, dan pH 7. Di situ tertulis bahwa pH 4,5 serapan nitrogen hanya 30% dan fosfat hanya 23%. Sedangkan untuk kalium di angka 33%. Tetapi pada pH 6 dan pH 7 serapannya sangat jauh berbeda. Ini masih kalkulasi, ini adalah sesuatu yang terjadi pada saat kita melakukan pemupukan ke tanaman dengan mengacu pada pH tanah. Tetapi selama ini, apakah petani ada yang mengajari pH tanah? Jelas jawabannya tidak ada. Bahkan menurut saya, apa sih fungsi dan guna PPL yang ada? Apakah hanya makan gaji buta?
Petani harusnya dibimbing, dibina, supaya petani itu paham bagaimana cara bertani yang baik dan bagaimana cara bertani yang benar. Saya sempat melakukan survei kepada 100 petani ataupun petani kopi yang ada di Lampung Barat. Dalam 1 hektar berapa sih hasil yang mereka dapat? Dan sungguh-sungguh sangat mengejutkan. Rata-rata cuma di angka 300 kilo green bean per hektar ataupun paling besar adalah 700 kilo green bean per hektar. Sedangkan bagaimana kita sebagai petani bersaing dengan Vietnam, Brazil yang jauh lebih hebat, bahkan jauh lebih banyak dalam produktivitas. Contoh saja Vietnam per hektar produktivitas bisa di angka 3-5 ton. Sedangkan jika di Brazil bisa di angka 8-12 ton. Karena apa? Karena mereka menggunakan yang namanya teknologi pertanian modern dan juga ilmu penelitian yang seperti ini yang biasanya jarang sekali dibuka oleh siapapun. Tetapi ada hal yang sangat luar biasa. Petani Indonesia itu sangat sulit diajari seperti ini. Bahkan petani Indonesia itu sangat ngeyel diajari hal-hal seperti ini. Bagaimana kita mau maju kalau misalnya petani diajari ilmu yang baik dan benar saja malah lebih ngeyel daripada yang mengajari. Bahkan lebih sok tahu daripada orang yang mengajari. Padahal kenyataannya tidak punya ilmu apa-apa. Lalu bagaimana solusi untuk menaikkan pH tanah? Sebenarnya jika kita seorang petani kopi, mungkin petani tulen, untuk menaikkan pH tanah itu sangat mudah sebenarnya. Kita tinggal beli saja kapur yang ada di toko pertanian dan juga kita punya alatnya pH tanah ataupun pH meter dan harganya pun tidak terlalu mahal. Tetapi untuk pengapuran ini nanti ada ilmunya tersendiri. Mungkin bakal kita bahas di video selanjutnya. Oke? Ini saja untuk pada video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis.